Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima, mata kuliah pengelolaan sumber daya perikanan kelas B. Di video kali ini, kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rencana pengelolaan perikanan di Danau Tempe. Adapun anggota dari kelompok kelima, yaitu ada Andi Amar Amran, ada Nur Sabrina atau saya sendiri, ada Aulia, ada Sarwinda, dan Srini. Adapun beberapa topik pembahasan pada materi kali ini yaitu ada deskripsi lokasi Danau Tempe, keanekaragaman spesies ikan di Danau Tempe, pentingnya keanekaragaman spesies ikan, manfaat ekonomis dari sumber daya perikanan di Danau Tempe, permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe, serta pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe. Nah, sebelum memasuki beberapa materi selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai lokasi atau Danau Tempe. Danau Tempe sendiri merupakan salah satu danau terluas yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 14.406 hektar. Nah, Danau Tempe ini berperan dalam menyediakan sumber daya perikanan berupa daya pangan, mata pencaharian, dan pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman spesies ikan di Danau Tempe. Jadi terdapat beberapa keanekaragaman spesies ikan yang berada di Danau Tempe. Yang pertama itu lele dumbo. Yang kedua yaitu ada ikan bau. Yang ketiga itu ada ikan nila. Yang keempat ada ikan mujair. Yang terakhir yaitu ikan gabus. Selanjutnya yaitu pentingnya keanekaragaman spesies ikan. Jadi yang pertama pentingnya keanekaragaman spesies ikan di Danau Tempe yaitu menjaga stabilitas ekosistem, dan yang kedua yaitu pengendalian populasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu perbaikan kualitas air. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, jelaskan manfaat ekonomis dari sumber daya perikanan di Danau Tempe. Yang pertama yaitu pendapatan nelayan. Yang kedua yaitu manfaat ekonomis sebagai peluang usaha. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomis sebagai pasokan pangan. Keempat yaitu pariwisata. Danau Tempe dijadikan sebagai tempat pariwisata di mana wisatawan setempat itu banyak yang berdatangan baik dari wilayah Danau Tempe maupun di luar wilayah. Hal ini karena Danau Tempe itu memiliki daya tarik sebagai tempat pariwisata. Ini membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya oleh Srini. Baik, materi selanjutnya itu tentang permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe. Jadi ada 5 permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe. Yang pertama yaitu penurunan populasi ikan. Hal ini disebabkan oleh penangkapan ikan yang berlebihan, penggunaan metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua yaitu kerusakan habitat. Hal ini disebabkan oleh pertambangan ilegal, pendangkalan, dan sedimentasi. Yang ketiga yaitu konflik antar pelaku. Hal ini disebabkan oleh persaingan dalam penggunaan dan akses terhadap sumber daya perikanan. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh perubahan suhu air, pola curah hujan yang tidak menentu, dan peningkatan tingkat keasaman air. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Amar. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe dibutuhkan dua pendekatan, yaitu biologis dan ekonomis. Pada pendekatan biologis, yang pertama yaitu pemantauan populasi ikan dan habitat. Yang kedua itu keanekaragaman hayati. Yang ketiga itu penetapan ukuran tangkapan yang berkelanjutan. Keempat itu daerah perlindungan dan pelestarian. Yang kelima itu praktik penangkapan yang ramah lingkungan. Yang kedua itu pendekatan ekonomis, yaitu yang pertama analisis ekonomi terkait sumber daya perikanan. Yang kedua itu penentuan harga jual ikan, analisis biaya dan manfaat. Yang keempat itu
penilaian ekonomi terhadap kebijakan pengelolaan. Sekian dari saya. Terima kasih Saudara Amar. Dari beberapa pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa Danau Tempe berperan dalam menyediakan sumber daya pangan, mata pencaharian, dan pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya. Populasi ikan di Danau Tempe menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, seperti penurunan jumlah ikan akibat berbagai faktor seperti adanya overfishing, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan mengelola sumber daya perikanan di Danau Tempe secara berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, teman-teman sekalian, sekian dari pembahasan dari kelompok kami mengenai rencana pengelolaan perikanan di Danau Tempe. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.